Mobil baru, yang baru sehari dimiliki. Sugianto tiba-tiba menghilang dari garasi. Pengurus rumah tangga keluarganya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa putranya meminjam mobil itu untuk menghadiri sebuah pesta. Sugianto tidak berdebat. Ia tidak marah. Ia hanya mengangkat ponselnya dan menelepon polisi. Semua itu bermula belum lama ini. Setelah menyelesaikan lembur, Sugianto yang kelelahan mengemudikan mobil menuju apartemennya dan masuk ke garasi bawah tanah. Namun begitu tiba di tempat parkir pribadinya, ia langsung terdiam. Tempat parkir itu kosong. Ia menatap beberapa saat, lalu mengucek matanya. Tidak mungkin salah. Area B, tempat parkir nomor 114. Itu adalah tempat parkir miliknya. Namun mobil hitam baru yang baru diambil sehari sebelumnya, bahkan masih menggunakan pelat sementara, telah menghilang. Jantungnya langsung berdebar. Mobil itu hilang. Refleks pertamanya adalah menelepon polisi. Namun, sebelum sempat melakukannya, ponselnya lebih dulu berdering. Peneleponnya adalah Ibu Linda, pengurus rumah tangga yang tinggal bersama keluarganya. Dengan suara hangat seperti biasa, Ibu Linda bertanya, apakah Sugianto sudah pulang? Sugianto langsung menjawab bahwa mobilnya hilang. Mendengar itu, Ibu Linda justru tertawa kecil dan mengatakan bahwa dirinya hampir lupa memberitahu. Menurut Ibu Linda, mobil tersebut tidak hilang. Putranya, Bagas, membawanya keluar untuk menghadiri reuni teman sekelas. Bagas ingin menggunakan mobil baru itu agar terlihat lebih berkesan di hadapan teman-temannya. Karena mengira Sugianto dan istrinya akan pulang larut malam, Ibu Linda mengizinkan putranya membawa mobil tersebut. Ia bahkan berharap Sugianto tidak keberatan. Sugianto berdiri di tempat parkir yang kosong sambil memegang ponsel. Tangannya perlahan menggenggam semakin erat. Mobil itu dibelinya dengan harga lebih dari 300.000 yuan setelah melalui banyak pertimbangan. Mobil tersebut adalah hadiah bagi dirinya sendiri setelah bekerja keras selama setahun penuh. Selain itu, mobil itu juga akan digunakan untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah. Namun mobil yang bahkan belum sempat benar-benar dinikmatinya, itu kini digunakan seseorang untuk menghadiri pesta dan pamer kepada teman-temannya. Yang lebih mengejutkan, semua itu dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Sugianto tetap diam. Sementara itu, Ibu Linda terus berbicara. Ia mengatakan bahwa Bagas adalah pengemudi yang baik dan pasti akan mengembalikan mobil sebelum tengah malam. Bahkan bahan bakarnya akan diisi penuh. Dengan nada yang sangat tenang, Sugianto bertanya, apakah Ibu Linda sedang berada di rumah? Ibu Linda menjawab bahwa dirinya sedang memasak makan malam, dan sebentar lagi Juwita serta Yaya juga akan pulang. Sugianto hanya mengatakan satu hal. Ia meminta Ibu Linda tetap berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Setelah itu, telepon langsung ditutup. Sugianto tidak berteriak. Ia tidak naik ke apartemen untuk mencari penjelasan. Ia hanya menarik napas panjang, membuka kembali ponselnya, lalu menelepon polisi. Ia melaporkan bahwa kendaraannya telah dibawa tanpa izin dan meminta petugas datang ke garasi bawah tanah kawasan tempat tinggalnya. Setelah selesai menelepon, Sugianto berjalan menuju pos keamanan. Petugas keamanan yang sedang bertugas Pak Jo segera berdiri ketika melihatnya datang. Sugianto menanyakan, apakah ada yang melihat mobilnya keluar sore itu? Setelah memeriksa catatan, Pak Jo menjelaskan bahwa sekitar pukul 4:20 sore, ada seorang pemuda turun dari lift dan langsung masuk ke mobil tersebut. Karena mengira pemuda itu adalah anggota keluarga Sugianto, ia tidak menaruh curiga. Mobil itu keluar menggunakan kartu akses tamu bernomor TG0827. Pemuda tersebut mengaku sebagai kerabat Sugianto yang sedang memindahkan kendaraan. Mendengar itu, Sugianto langsung mencatat nomor akses tersebut dan memotretnya. Pak Jo mulai menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Wajahnya langsung pucat. Ia bahkan menawarkan untuk membuka rekaman kamera pengawas. Namun Sugianto mengatakan bahwa polisi sudah dalam perjalanan. Ia hanya meminta seluruh rekaman, pintu masuk, dan keluar garasi sore itu disimpan untuk keperluan pemeriksaan. Pak Jo segera mengangguk dan bergegas menjalankan instruksi tersebut. Sementara itu, Sugianto berdiri memandangi tempat parkir yang kosong. Ia mulai menyusun seluruh kejadian di dalam pikirannya. Bagas membawa mobil itu pada pukul 4:20 sore. Namun Ibu Linda baru menelepon hampir 2 jam kemudian. Menurut Sugianto, itu bukan karena lupa. Ibu Linda sengaja menunggu sampai dirinya hampir tiba di rumah, agar kejadian itu terlihat seperti peminjaman biasa. Jika memang berniat meminta izin, seharusnya ia menelepon saat mobil dibawa keluar, bukan menunggu sampai pemilik kendaraan menyadari mobilnya hilang. Pemikiran itu membuat Sugianto semakin yakin. Ini bukan sekadar masalah meminjam mobil untuk menjaga gengsi. Kurang dari 20 menit kemudian, sebuah mobil patroli memasuki garasi. 2 petugas turun dari kendaraan tersebut. Seorang petugas senior bermarga Lee dan seorang petugas muda yang membawa buku catatan. Sugianto menjelaskan seluruh kejadian. Ia menerangkan bahwa mobil tersebut baru dibeli sehari sebelumnya dan diparkir di tempat parkir pribadinya. Kemudian, mobil itu dibawa pergi oleh putra pengurus rumah tangga tanpa izin. Ia juga memberikan informasi mengenai Ibu Linda dan putranya, Bagas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, petugas Lee sempat mengatakan bahwa kasus tersebut terlihat seperti perselisihan pribadi dan mungkin dapat diselesaikan melalui mediasi. Namun, Sugianto menjelaskan bahwa kendaraan itu dibawa tanpa persetujuannya. Selain itu, ia hampir tidak mengenal pengemudinya. Ia tidak tahu apakah Bagas memiliki surat izin mengemudi yang sah, bagaimana kemampuan mengemudinya, atau apakah dirinya sedang berada dalam kondisi yang aman untuk mengemudi.
Menurut Sugianto, situasi tersebut bukan lagi sekadar persoalan pribadi. Ada risiko terhadap kendaraannya dan juga terhadap keselamatan orang lain. Penjelasan yang tenang dan terstruktur itu membuat petugas Lee mulai memandang kasus tersebut dengan lebih serius. Akhirnya, petugas Lee memutuskan untuk naik ke apartemen dan berbicara langsung dengan Ibu Linda. Ketiganya menaiki lift bersama. Begitu pintu apartemen terbuka, aroma masakan langsung menyambut mereka. Juwita, istri Sugianto, membuka pintu. Sementara putri mereka yang masih berusia 5 tahun, Yaya, berdiri di belakangnya. Saat melihat polisi berada di belakang suaminya, Juwita langsung terkejut. Sugianto menjelaskan dengan singkat bahwa mobil mereka dibawa oleh putra Ibu Linda, dan karena itulah ia memanggil polisi. Mata Juwita langsung membesar. Jelas ia baru saja pulang dan belum mengetahui apapun tentang kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Ibu Linda keluar dari dapur masih mengenakan celemek dan memegang spatula. Begitu melihat polisi, senyumnya sempat membeku. Sampai akhirnya, petugas Lee menanyakan, apakah putranya yang bernama Bagas membawa mobil milik Sugianto. Ibu Linda mengakuinya. Menurutnya, Bagas hanya meminjam mobil itu untuk menghadiri acara kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Ketika ditanya apakah Bagas memiliki surat izin mengemudi, Ibu Linda menjawab iya. Namun saat ditanya nomor surat izin dan jenis kendaraan yang boleh dikemudikannya, ia tidak mampu menjawab. Kemudian, petugas Lee mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Apakah Bagas telah memperoleh izin dari pemilik kendaraan sebelum membawa mobil tersebut? Mendengar pertanyaan itu, Ibu Linda langsung melirik ke arah Sugianto. Dengan suara yang mulai goyah, ia mengaku bahwa dirinya mengira Sugianto dan Juwita tidak akan keberatan. Karena itulah ia memutuskan sendiri, tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Saat itulah Juwita akhirnya memahami seluruh kejadian. Wajahnya langsung memerah karena marah. Mobil itu bahkan belum sempat mereka nikmati sendiri. Namun Ibu Linda justru membiarkan putranya membawanya pergi tanpa sepatah kata pun. Meski begitu, Ibu Linda tetap berusaha meremehkan masalah tersebut. Ia berulang kali mengatakan bahwa Bagas hanya suka pamer sedikit dan pasti akan mengembalikan mobil tanpa kerusakan. Bahkan mereka bersedia mengganti biaya bahan bakar. Namun, bagi Juwita, persoalannya bukan terletak pada bahan bakar atau kerusakan. Masalah utamanya adalah prinsip dan hak kepemilikan. Ketika suasana mulai memanas, petugas Lee menghentikan perdebatan. Ia meminta Ibu Linda segera menelepon putranya dan menyuruhnya mengembalikan mobil saat itu juga. Dengan enggan, Ibu Linda mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bagas menggunakan pengeras suara. Beberapa saat kemudian, panggilan terhubung. Dari seberang terdengar musik keras, suara orang-orang yang ramai, dan suara Bagas yang terdengar tidak terlalu fokus. Ia mengatakan bahwa pesta baru saja dimulai. Ibu Linda langsung memintanya pulang dan mengembalikan mobil. Namun Bagas justru membanggakan mobil tersebut. Ia mengatakan bahwa teman-temannya sangat iri melihatnya. Semakin lama mendengarkan, hati Sugianto semakin tidak tenang. Entah Bagas yang sedang minum, atau orang-orang di sekitarnya yang sedang minum. Yang jelas mobil miliknya berada di tengah situasi seperti itu. Ibu Linda mulai panik dan mengatakan bahwa polisi sedang berada di apartemen. Namun, Bagas justru tertawa. Menurutnya, ia hanya meminjam mobil dan tidak melakukan sesuatu yang besar. Bahkan ia dengan sombong mengatakan bahwa Sugianto adalah orang kaya dan membiarkannya menggunakan mobil baru. Sebentar seharusnya bukan masalah. Mendengar itu, ekspresi petugas Lee langsung berubah serius. Juwita memeluk Yaya erat-erat sambil menahan amarah. Saat itulah Sugianto melangkah mendekat ke ponsel. Dengan suara tenang tetapi tegas, ia menyampaikan bahwa, sebagai pemilik kendaraan, dirinya secara resmi meminta Bagas menghentikan penggunaan mobil tersebut dan mengembalikannya ke tempat parkir semula dalam waktu 30 menit. Ia juga menegaskan bahwa apabila batas waktu itu dilanggar atau terdapat kerusakan sedikit pun pada kendaraan tersebut, ia akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Polisi berada di tempat itu, dan Bagas bebas memilih apakah ingin mempercayainya atau tidak. Mendengar pernyataan tersebut, suasana di seberang telepon langsung berubah jauh lebih sunyi. Musik terdengar mengecil. Ketika Bagas berbicara lagi, nada sombongnya sudah menghilang. Namun ia tetap berusaha membela diri. Menurutnya, ia hanya membawa mobil itu keluar untuk bersenang-senang sebentar. Ia juga mengatakan bahwa ibunya telah bekerja keras untuk keluarga Sugianto. Karena itu, menurutnya, memanggil polisi hanya karena masalah tersebut terasa sangat dingin dan berlebihan. Sampai akhirnya Sugianto mempertanyakan apakah dirinya pernah benar-benar dihormati. Ia juga mempertanyakan apakah ibu dari pemuda itu pernah menghargainya. Menurutnya, mengambil mobil tanpa izin bukanlah hal sepele. Tindakan itu bisa dianggap sebagai percobaan penguasaan kendaraan secara melawan aturan. Terlebih lagi, orang yang membawa mobil tersebut berisiko menghadapi masalah hukum karena diduga mengemudi secara berbahaya. Waktu 30 menit pun mulai dihitung. Setiap menit keterlambatan akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Setelah menyampaikan semua yang perlu dikatakan, Sugianto tidak lagi memberi kesempatan untuk berdebat. Ia memberi isyarat agar Ibu Linda mengakhiri panggilan telepon. Dengan tangan gemetar, Ibu Linda menekan tombol tutup telepon. Saat mengangkat wajahnya, senyum paksa yang sebelumnya masih terlihat sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan rasa kesal yang berusaha disembunyikannya. Ibu Linda tidak bisa menerima sikap Sugianto. Menurutnya, putranya sudah mengatakan akan mengembalikan mobil itu, sehingga tidak seharusnya masalah tersebut dibesar-besarkan. Namun Sugianto tetap tenang. Ia menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya tidak sedang menakut-nakuti siapapun. Berdasarkan situasi yang ada, orang yang membawa mobil itu mungkin sedang mengemudi dalam kondisi yang tidak aman.
Keselamatan kendaraan juga tidak dapat dijamin. Karena itu, ia meminta bantuan kepolisian untuk menemukan kendaraan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum terjadi sesuatu yang lebih serius. Petugas Lee mengangguk. Ia segera meminta petugas muda di sampingnya menghubungi pusat komando untuk melacak pergerakan kendaraan. Setelah itu, petugas Lee meminta Sugianto mengantarnya ke kantor pengelola properti. Mereka perlu memeriksa rekaman kamera garasi, serta kamera keluar masuk kompleks untuk memastikan kapan kendaraan tersebut pergi dan ke arah mana. Sugianto lalu membawa kedua petugas itu turun menuju kantor pengelola properti. Manajer yang sedang bertugas, Zhang Jie, ternyata sudah menerima pemberitahuan dari petugas keamanan bernama Pak Zhou. Ia bahkan telah menyiapkan rekaman yang dibutuhkan. Rekaman kamera menunjukkan bahwa pada pukul 4:18 sore, seorang pemuda berambut kuning yang mengenakan hoodie hitam keluar dari area lift blok B sambil memegang kunci mobil. Kunci tersebut adalah kunci cadangan yang biasa disimpan Sugianto di laci dekat pintu masuk rumah. Pemuda itu berjalan langsung menuju tempat parkir milik Sugianto, membuka mobil, lalu masuk ke dalamnya. Gerakannya terlihat sangat terbiasa dan lancar. Pada pukul 4:21 sore, kendaraan itu keluar dari garasi. Pak Zhou tidak menghentikannya karena Bagas menunjukkan kartu izin tamu sementara. Melihat rekaman itu, Sugianto langsung memberitahu petugas Lee bahwa orang dalam video tersebut adalah Bagas. Petugas Lee meminta rekaman itu disalin sebagai bukti. Setelah itu, ia bertanya kepada Zhang Jie mengenai proses penerbitan kartu izin tamu. Setelah memeriksa data, Zhang Jie menjelaskan bahwa kartu izin bernomor TG0827 didaftarkan pada pukul 3:40 sore. Pemohonnya mengaku sebagai kerabat pemilik unit 114 di Blok B. Ia mengatakan bahwa pemilik rumah telah memberikan izin untuk membuat kartu tamu sementara agar lebih mudah keluar masuk kompleks. Karena pemohon tersebut mampu menyebutkan nama pemilik rumah, nomor unit, serta nomor kendaraan dengan benar, pihak pengelola akhirnya menerbitkan kartu tersebut sesuai prosedur. Petugas Lee kemudian bertanya, bagaimana Bagas bisa mengetahui semua informasi itu? Sugianto berpikir sejenak sebelum menjawab. Ia menjelaskan bahwa Ibu Linda bekerja sebagai pengurus rumah tangga di rumahnya. Wanita itu memiliki akses ke berbagai dokumen penting yang ada di rumah. Kontrak pembelian mobil, surat kendaraan, bahkan salinan kartu identitas Sugianto disimpan di laci ruang kerja yang tidak terkunci. Mendengar penjelasan tersebut, petugas Lee langsung mengernyit. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Ibu Linda bukan hanya membiarkan putranya mengambil mobil, tetapi juga membantu menyediakan informasi pribadi yang diperlukan untuk mengurus kartu izin tamu. Menurut petugas Lee, kejadian itu jelas bukan tindakan spontan. Semuanya terlihat telah direncanakan sebelumnya. Sugianto mengangguk. Keyakinannya semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa Ibu Linda bukan sekadar lupa meminta izin. Sejak awal, wanita itu tampaknya memang berusaha menutupi tindakan Bagas. Petugas Lee segera memerintahkan Zhang Jie untuk menyimpan seluruh rekaman, pengawasan, dan data pengajuan kartu tamu sebagai barang bukti. Setelah itu, mereka kembali ke apartemen. Baru setelah petugas Lee menjelaskan semua temuan baru tersebut kepada Ibu Linda, wajah Ibu Linda benar-benar pucat. Ia masih berusaha membela diri. Menurut pengakuannya, ia hanya pernah menyebut bahwa Sugianto membeli mobil baru. Ia mengaku tidak pernah menunjukkan dokumen apapun kepada putranya dan tidak tahu bagaimana Bagas bisa mengetahui informasi lainnya. Saat itu, Juwita tertawa dingin. Ia mengingatkan bahwa Ibu Linda sudah bekerja di rumah mereka selama hampir 2 tahun. Selama ini, ia selalu menganggap wanita itu jujur. Namun sekarang mereka mengetahui bahwa putra Ibu Linda bahkan hafal nomor identitas suaminya. Mendengar itu, Ibu Linda hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi. Petugas Lee kembali meminta pusat komando melacak kendaraan tersebut. Kemudian, ia menatap Ibu Linda dengan nada yang jauh lebih tegas. Menurutnya, sikap Bagas merupakan masalah yang sangat serius. Mengambil kendaraan milik orang lain tanpa izin adalah pelanggaran berat. Jika nantinya terbukti bahwa ia mengemudi dalam kondisi yang tidak aman, maka persoalannya akan menjadi jauh lebih serius. Saat ini, harapan terbaik adalah agar Bagas tetap selamat dan kendaraan tersebut masih dalam kondisi baik. Teguran itu membuat Ibu Linda terdiam. Ia duduk lemas di kursi sambil terus bergumam. Dalam pikirannya, putranya hanya meminjam mobil sebentar. Ia tidak mengerti mengapa masalah itu bisa berkembang menjadi sebesar ini. Sementara itu, Juwita membawa Yaya masuk ke kamar karena tidak ingin anak tersebut melihat keributan yang terus berlangsung. Di ruang tamu, Sugianto berdiri sambil memandangi jam dinding. Setiap detik terasa sangat lambat. Sekitar 20 menit kemudian, telepon petugas muda itu berdering. Ia menerima panggilan tersebut dan ekspresinya langsung berubah. Dengan suara pelan, ia menyampaikan laporan kepada petugas Lee. Setelah mendengarkan laporan itu, petugas Lee menoleh kepada Sugianto dengan wajah serius. Menurut informasi terbaru, kendaraan tersebut sempat tercatat parkir di depan Mesa KTV yang berada di distrik barat sekitar setengah jam sebelumnya. Namun ketika mobil patroli tiba di lokasi, kendaraan itu sudah tidak ada. Petugas KTV juga melaporkan bahwa sebelumnya ada sekelompok anak muda yang membuat keributan di luar menggunakan sebuah mobil hitam model baru. Mereka pergi sekitar 20 menit sebelumnya dan arah tujuan mereka tidak diketahui. Mendengar laporan itu, dada Sugianto terasa sesak. Petugas Lee lalu menanyakan apakah mobil tersebut memiliki aplikasi pelacak kendaraan. Sugianto segera mengeluarkan telepon genggamnya dan membuka aplikasi resmi mobil tersebut. Namun, hasil yang muncul membuat wajahnya membeku. Sinyal kendaraan telah hilang. Kemungkinan pelacak telah diblokir atau bahkan dilepas. Saat menyadari hal itu, suara Sugianto terdengar kering dan berat. Di sisi lain, Ibu Linda langsung menangis histeris. Ia berulang kali memanggil nama Bagas dan memohon agar tidak terjadi sesuatu yang buruk.
2 jam berikutnya terasa seperti siksaan yang sangat panjang. Polisi meningkatkan pencarian dengan memanfaatkan jaringan kamera, lalu lintas untuk memperkirakan arah kendaraan. Ibu Linda terus berjalan mondar-mandir sambil mencoba menghubungi putranya. Namun telepon Bagas selalu tidak aktif. Sementara itu, Sugianto dan Juwita duduk diam di sofa tanpa banyak bicara. Yaya sudah tertidur di kamar. Ruangan itu hanya dipenuhi suara tangis tertahan Ibu Linda dan percakapan pelan para petugas. Di dalam benak Sugianto, berbagai kemungkinan buruk terus bermunculan. Kecelakaan, perampokan, atau kemungkinan lain yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Karena pada titik itu, masalah tersebut sudah bukan lagi sekadar persoalan sebuah mobil. Bisa saja ada nyawa yang terlibat dan konsekuensi besar yang mengikuti semuanya. Namun perkembangan yang lebih mengejutkan segera datang. Saat menerima panggilan terbaru dari tim penyelidik, wajah petugas Lee berubah semakin serius. Informasi yang mereka temukan menunjukkan bahwa sebelum tiba di Mesa KTV, mobil milik Sugianto ternyata sempat masuk ke sebuah bengkel. Dan dari sanalah sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Suara dering itu terdengar sangat mengejutkan di tengah suasana yang tegang. Semua orang langsung menoleh. Ibu Linda bergegas menghampiri telepon, seolah menemukan secercah harapan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. Awalnya ia mengira yang menelepon adalah Bagas. Namun suara yang terdengar justru suara seorang pria asing dengan logat daerah yang kental. Pria itu menanyakan apakah dirinya sedang berbicara dengan keluarga Ibu Linda. Setelah mendapat jawaban, ia memperkenalkan diri sebagai petugas dari klinik kesehatan Yushaling. Ia kemudian menanyakan apakah Bagas adalah putra Ibu Linda dan apakah ia sedang mengendarai sebuah SUV hitam. Wajah Ibu Linda langsung berubah pucat. Dengan suara bergetar, ia bertanya apa yang telah terjadi. Jawaban dari seberang telepon membuat seluruh ruangan membeku. Bagas mengalami kecelakaan. Ia terluka dan sedang mendapatkan perawatan di klinik. Keluarga diminta segera datang. Sementara itu, kendaraan yang dikendarainya mengalami kerusakan sangat parah setelah kecelakaan di jalan pegunungan dekat wilayah tersebut. Begitu panggilan berakhir, gagang telepon terlepas dari tangan Ibu Linda. Tubuhnya seperti kehilangan seluruh tenaga. Ia perlahan terduduk di lantai dengan wajah sepucat kertas dan tatapan kosong. Bahkan air mata seolah tidak sanggup keluar lagi. Yushaling berada lebih dari 100 km dari kota. Daerah itu merupakan wilayah pedesaan yang cukup terpencil. Tidak seorang pun mengerti apa yang dilakukan Bagas di sana. Kecelakaan di jalan pegunungan. Kalimat itu terus terngiang di benak semua orang. Petugas Lee segera melakukan verifikasi melalui radio. Tak lama kemudian, laporan tersebut dipastikan benar. Kantor polisi setempat menerima laporan tentang sebuah SUV hitam yang kehilangan kendali di jalan pegunungan pada malam hari. Mobil itu menabrak pagar pembatas, lalu terbalik masuk ke parit di pinggir jalan. Pengemudinya terluka dan telah dibawa ke klinik kesehatan. Nomor kendaraan yang ditemukan juga cocok dengan mobil baru milik Sugianto. Mendengar hasil verifikasi itu, petugas Lee langsung memutuskan untuk berangkat ke lokasi. Ia juga meminta Ibu Linda ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, mobil polisi melaju cepat menuju Yushaling. Sepanjang perjalanan, Ibu Linda duduk di kursi belakang, seperti orang yang kehilangan arah. Sesekali ia bergumam pelan bahwa mobil baru itu telah hancur dan semuanya sudah berakhir. Ia terus menyebut mobil tersebut seolah kendaraan itu adalah miliknya sendiri. Sugianto hanya memandangi gelapnya malam di balik jendela. Perasaannya terasa kosong. Mobil itu kemungkinan besar sudah rusak berat. Namun ada hal yang jauh lebih rumit daripada kerusakan kendaraan. Bagas mengalami luka yang cukup serius. Dan jika keadaan semakin buruk, pasti akan ada orang yang menyalahkan laporan polisi yang dibuat Sugianto sebagai penyebab kepanikan Bagas hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Juwita yang duduk di samping suaminya terus menggenggam tangannya erat-erat. Tangannya masih bergetar. Tiba-tiba Ibu Linda seperti tersadar. Ia meraih sandaran kursi depan dan memohon dengan suara serak. Ia berjanji akan mengganti seluruh kerugian, berapapun jumlahnya. Yang terpenting baginya adalah keselamatan Bagas. Ia juga meminta agar Sugianto berbicara kepada polisi dan menjelaskan bahwa putranya tidak berniat melakukan semua itu. Namun Sugianto tetap diam. Ia tidak menoleh dan tidak memberikan jawaban apapun. Karena saat itu, masalah tersebut sudah jauh melampaui urusan uang. Dalam perjalanan, petugas Lee terus berkomunikasi dengan kantor polisi Yushaling untuk mendapatkan perkembangan terbaru. Ketika sambungan radio berakhir, ia langsung menyampaikan hasil pemeriksaan awal. Jalan tempat kecelakaan terjadi bernama Tikungan Panlongling. Jalan pegunungan itu terkenal curam, dipenuhi tikungan tajam, dan hampir tidak memiliki penerangan pada malam hari. Menurut hasil penyelidikan sementara, Bagas mengemudikan mobil dengan kecepatan tidak kurang dari 80 km per jam. Saat melewati rangkaian tikungan tersebut, ia kehilangan kendali. Mobil menabrak pagar pembatas di sisi kanan jalan, lalu terlempar ke parit pembuangan di pinggir jalan. Dan yang membuat semua orang semakin terdiam, mobil itu terguling setidaknya 2 kali sebelum akhirnya berhenti. Sampai akhirnya, dokter yang menjaga melihat rombongan polisi segera menghampiri mereka. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa Bagas berhasil diselamatkan, tetapi kondisinya masih cukup serius. Bagas mengalami banyak luka pada jaringan tubuh, patah tulang di kaki kiri, gegar otak ringan, serta diduga mengalami pendarahan di dalam tubuh. Karena fasilitas klinik sangat terbatas, ia harus segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap. Mendengar penjelasan itu, lutut Ibu Linda langsung lemas. Ia terduduk di lantai sambil menangis histeris, terus menyalahkan putranya karena tidak mampu mengendalikan diri. Tangisnya memenuhi lorong klinik, namun Sugianto hanya berdiri diam. Di dalam hatinya tidak ada lagi rasa iba. Baginya, semua yang terjadi merupakan akibat dari pilihan Bagas sendiri.
Sementara petugas Lee mengambil keterangan saksi, seorang polisi lain mengajak Sugianto menuju lokasi kecelakaan. Jalan pegunungan itu sudah dipasangi garis polisi. Di dasar parit terlihat SUV hitam miliknya dalam keadaan hancur. Bodi mobil ringsek, kaca berserakan, seluruh kantung udara mengembang, dan hampir seluruh bagian kendaraan dipenuhi lumpur serta bercak darah. Padahal baru sehari sebelumnya mobil itu masih tampak sempurna tanpa satu goresan pun. Melihat kondisi tersebut, dada Sugianto terasa sesak. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia sadar, yang harus dilakukan sekarang adalah mengumpulkan seluruh bukti agar proses hukum berjalan dengan kuat. Sugianto kemudian memotret setiap bagian mobil. Mulai dari plat nomor rangka, kabin yang hancur, kaca pecah, pintu yang ringsek, ban yang rusak, bekas pengereman di jalan, hingga pagar pembatas yang bengkok. Dengan bantuan lampu sorot mobil polisi, ia juga memotret bagian bawah kendaraan. Kerusakan pada sasis terlihat sangat parah. Knalpot patah dan tangki bahan bakar penyok. Meskipun untungnya tidak sampai bocor. Jika sampai bocor, mobil itu berisiko terbakar. Petugas Lee mengatakan bahwa seluruh foto tersebut akan menjadi bagian penting dalam penilaian kerusakan kendaraan. Polisi juga akan membuat laporan resmi mengenai lokasi kecelakaan, panjang bekas pengereman, sudut benturan, dan seluruh kondisi kendaraan. Sugianto kemudian menanyakan hasil pemeriksaan kadar alkohol Bagas. Petugas Lee menjelaskan bahwa sampel darah sudah dikirim ke laboratorium dan hasilnya akan keluar keesokan hari. Namun berdasarkan keterangan saksi serta kondisi Bagas saat ditemukan, dugaan bahwa ia mengemudi setelah mengonsumsi alkohol hampir dapat dipastikan. Sugianto juga menanyakan apakah ditemukan barang-barang berbahaya di dalam mobil. Petugas Lee menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh baru akan dilakukan setelah mobil berhasil dievakuasi. Tetapi pemeriksaan awal tidak menemukan benda mencurigakan. Mendengar itu, Sugianto semakin yakin. Pelanggaran Bagas sudah sangat jelas, yaitu membawa kendaraan tanpa izin, mengemudi dalam keadaan tidak layak, serta sengaja melepas GPS untuk menghilangkan jejak. Sebelum meninggalkan lokasi, Sugianto meminta polisi menghubungi perusahaan derek agar mobil dibawa kembali ke kota untuk menjalani pemeriksaan kerusakan secara resmi. Ia juga menghubungi pihak dealer agar kendaraan diperiksa oleh pusat penilaian resmi dari pabrikan. Petugas Lee kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan sementara. Menurut penyelidikan awal, kecelakaan terjadi karena mobil melaju terlalu cepat saat memasuki tikungan tajam pada malam hari. Ditambah adanya alkohol dalam tubuh pengemudi, dugaan bahwa Bagas mengemudi dalam keadaan mabuk hampir dipastikan. Mendengar itu, Sugianto kembali memotret kondisi mobil dan meminta seluruh laporan resmi polisi segera diterbitkan sebagai bukti untuk proses hukum berikutnya. Sementara itu, Ibu Linda yang semula menangis tiba-tiba berubah marah saat melihat kondisi mobil. Dengan wajah penuh emosi, ia menunjuk Sugianto sambil menyalahkannya. Menurutnya, jika Sugianto tidak melaporkan kejadian itu kepada polisi, Bagas tidak akan panik, tidak akan melarikan diri sejauh itu, dan kecelakaan tidak akan pernah terjadi. Namun Sugianto tetap tenang. Ia menegaskan bahwa mobil itu adalah miliknya. Bagas membawanya tanpa izin, sengaja melepas GPS, lalu mengemudi setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Seluruh akibat yang terjadi merupakan tanggung jawab Bagas sendiri, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengar jawaban itu, Ibu Linda semakin emosi dan berusaha menghampiri Sugianto. Beruntung petugas Lee segera menghalanginya. Dengan suara tegas, ia mengingatkan bahwa semua persoalan akan diselesaikan berdasarkan hukum. Siapa yang benar dan siapa yang salah akan diputuskan melalui hasil penyelidikan resmi, bukan dengan kemarahan. Sugianto tidak lagi menanggapi semua makian Ibu Linda. Wanita itu terus menangis sambil melontarkan tuduhan kepadanya, tanpa sedikit pun mau mengakui kesalahan yang telah terjadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sugianto menghampiri petugas Lee. Ia meminta agar seluruh barang bukti dan dokumen dipersiapkan secara lengkap karena ia akan menempuh jalur hukum untuk menuntut seluruh kerugian yang dialaminya. Petugas Lee mengangguk mantap. Menurutnya, Bagas bukan hanya membawa kendaraan tanpa izin, tetapi juga mengemudikannya dengan sangat ceroboh hingga menyebabkan kecelakaan. Seluruh pelanggaran tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjalanan pulang, Ibu Linda akhirnya terdiam. Tidak ada lagi teriakan maupun makian. Namun tatapannya kepada Sugianto masih dipenuhi kebencian. Sebaliknya, Sugianto hanya menyandarkan tubuh di kursi sambil memejamkan mata. Baginya, kebaikan hanya pantas diberikan kepada orang yang tahu cara menghargai kepercayaan, bukan kepada mereka yang justru menyalahgunakannya. Keesokan paginya, hasil pemeriksaan rumah sakit akhirnya keluar. Bagas mengalami patah tulang serius pada kaki kirinya, serta gegar otak yang diperkirakan akan menimbulkan dampak jangka panjang. Ia juga harus menjalani perawatan dan pemulihan dalam waktu yang tidak singkat. Biaya pengobatannya saja telah mencapai lebih dari 100.000 yuan. Bukan hanya itu, karena membawa kendaraan tanpa izin dan mengemudikannya dalam kondisi yang tidak layak, Bagas juga resmi menjalani proses hukum. Setelah pulih nanti, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Mendengar semua kenyataan itu, Ibu Linda benar-benar kehilangan harapan. Ia berusaha menghubungi keluarga serta kerabat untuk meminjam uang. Namun begitu, mereka mengetahui bahwa kerugian yang harus dibayar mencapai ratusan ribu yuan, ditambah berbagai biaya lainnya. Satu persatu memilih menolak dengan berbagai alasan. Tidak seorang pun bersedia membantunya. Karena benar-benar kehabisan jalan, Ibu Linda kembali menemui Sugianto. Kali ini, tidak ada lagi kesombongan yang tersisa. Begitu bertemu, ia langsung berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Dengan suara bergetar, ia mengakui semua kesalahannya dan memohon agar Sugianto mencabut tuntutannya. Menurutnya, Bagas masih muda.
Jika sampai memiliki catatan hukum, masa depannya akan hancur. Sugianto tetap berdiri tanpa berusaha membantunya bangkit. Dengan suara tenang, ia bertanya, apakah ketika Ibu Linda menyerahkan mobil itu kepada Bagas tanpa izin, ia sempat memikirkan akibat yang mungkin terjadi? Lalu ia kembali bertanya, apakah Bagas memikirkan akibatnya saat melepas GPS dan membawa mobil itu pergi? Ibu Linda hanya bisa terus menangis. Ia mengaku bersedia mengganti seluruh kerugian tersebut, tetapi memohon agar diberi waktu beberapa tahun, karena saat itu ia benar-benar tidak memiliki uang. Bahkan, ia rela bekerja seumur hidup untuk melunasi semuanya, asalkan Bagas dimaafkan. Namun Sugianto menggeleng pelan. Ia kemudian mengeluarkan seluruh dokumen yang telah dipersiapkan. Harga mobil baru itu mencapai 368.000 yuan. Setelah ditambah pajak, asuransi, dan berbagai modifikasi, total nilainya menjadi 382.000 yuan. Karena kerusakannya sangat parah, kendaraan tersebut dinyatakan tidak dapat diperbaiki lagi. Ditambah biaya transportasi yang harus dikeluarkan Sugianto selama kehilangan kendaraan, serta berbagai kerugian lainnya, total tuntutan mencapai 392.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Seluruh bukti, mulai dari kontrak pembelian, bukti pembayaran, hasil penilaian kerusakan, hingga setiap kwitansi pengeluaran, tersusun rapi di hadapan Ibu Linda. Melihat semua dokumen itu, wajahnya seketika memucat. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa seumur hidup pun dirinya tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. Ia kembali memohon agar jumlah tersebut dikurangi. Namun Sugianto menjawab dengan tegas bahwa kerugian bukanlah barang dagangan yang bisa ditawar. Ia memberi waktu 3 hari. Jika dalam batas waktu tersebut uang tidak dibayarkan, ia akan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta penyitaan seluruh aset yang dimiliki. Mendengar itu, Ibu Linda langsung terduduk lemas. Ia tahu Sugianto sama sekali tidak sedang menggertak. Orang-orang yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu akhirnya memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka mulai saling berbisik. Menurut mereka, sungguh keterlaluan seorang asisten rumah tangga memberikan mobil baru milik majikannya kepada putranya tanpa izin hingga berakhir dalam kecelakaan. Yang lebih parah, setelah melakukan kesalahan, mereka masih berusaha membuat korbannya merasa bersalah. Mendengar bisikan tersebut, Ibu Linda hanya mampu menundukkan kepala karena malu. Selama ini, ia selalu membanggakan kepada tetangga dan keluarganya bahwa dirinya adalah orang yang paling dipercaya oleh majikannya. Kini, kepercayaan itu justru berubah menjadi rasa kecewa di mata semua orang. 3 hari kemudian, Sugianto datang ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan rutin. Di lorong ruang ortopedi, ia berpapasan dengan Bagas yang sedang didorong perawat menuju ruang pemeriksaan. Kaki kiri Bagas masih dibalut gips tebal. Wajahnya penuh memar, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, dan kesombongan yang dulu selalu tampak kini telah lenyap. Saat melihat Sugianto, Bagas langsung mengalihkan pandangan. Namun ketika Sugianto hendak berlalu, Bagas tiba-tiba bertanya dengan suara pelan, apakah sekarang Anda sudah puas? Sugianto menghentikan langkahnya, lalu menatap Bagas dengan tenang. Bagas berkata bahwa mobil sudah hancur, dirinya terluka, digugat, dan masih harus berurusan dengan proses hukum. Apakah semua itu masih belum cukup? Sugianto tidak marah. Ia juga tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Dengan tenang, ia mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, dari mana Bagas mendapatkan kunci mobil tersebut? Kedua, saat melepas GPS dan membawa mobil itu pergi, apakah ia benar-benar lupa bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya? Ketiga, ketika mengemudikan mobil di jalan pegunungan, setelah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah ia pernah memikirkan bahwa tindakannya bisa membahayakan nyawanya sendiri maupun orang lain? Bagas hanya terdiam. Sugianto lalu berkata bahwa ia tidak perlu menjawab karena jawabannya sudah sangat jelas. Menurutnya, bukan laporan polisi yang menghancurkan hidup Bagas. Semua ini bermula sejak Bagas memutuskan mengambil mobil milik orang lain tanpa izin. Seandainya hari itu ia tidak melakukan perbuatan tersebut, seluruh kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Air mata Bagas akhirnya jatuh. Namun ia tetap tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sugianto menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan permintaan maaf ataupun belas kasihan. Seluruh ganti rugi tetap harus dibayar. Seluruh proses hukum juga tetap harus dijalani. Dan setelah kondisi Bagas pulih, sanksi yang telah ditetapkan tetap akan diberlakukan. Menurut Sugianto, semua itu adalah akibat dari pilihan Bagas sendiri. Tidak ada seorang pun yang memaksanya. Sesaat sebelum pintu lift menutup, Bagas sempat menoleh ke arah Sugianto. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pintu lift telah lebih dahulu tertutup. Sugianto tetap berdiri memandangi pintu lift yang perlahan menghilang dari pandangan. Baginya, Bagas adalah orang dewasa yang memiliki surat izin mengemudi dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun ia tetap memilih membawa mobil orang lain tanpa izin, melepas GPS, mengemudi dalam keadaan tidak layak, lalu melaju kencang di jalan pegunungan. Semua keputusan itu dibuat atas kehendaknya sendiri, dan setiap akibat yang diterimanya adalah konsekuensi dari pilihan yang ia ambil. 3 hari berlalu secepat kilat. Ibu Linda hanya berhasil mengumpulkan 50.000 yuan, jumlah yang bahkan masih sangat jauh dari total kerugian yang harus dibayarkan. Tanpa ragu sedikit pun, Sugianto meminta pengacaranya segera mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Seluruh bukti diserahkan secara lengkap, mulai dari laporan polisi, hasil penyelidikan, penilaian kerusakan kendaraan, rekaman percakapan, hingga berbagai dokumen pendukung lainnya. Setelah gugatan diterima, pengadilan segera mengirimkan surat panggilan kepada para pihak. Begitu menerima surat tersebut, Ibu Linda kembali kehilangan kendali. Ia mendatangi rumah Sugianto sambil menangis, berteriak, bahkan menjatuhkan diri di depan rumah agar Sugianto bersedia mencabut gugatan. Ia juga mengancam akan membuat keributan di tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal Sugianto demi menghancurkan nama baiknya.
Namun Sugianto telah mengantisipasi semua kemungkinan itu. Seluruh kejadian terekam jelas oleh kamera pengawas di depan rumahnya.